Selamat sore Bang. Kami dari mahasiswa Muhammadiyah Riau ingin melakukan wawancara terkait pencapaian orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Kalau boleh tahu nama Abang siapa? Amos Perdana. Amos Perdana. Amos. Amos. Oke. Kalau boleh tahu kesibukan Abang apa tuh? Kesibukannya kerja juga, jalanin usaha juga. Usaha apa tuh Bang? Usahanya jual peralatan semir ban atau peralatan untuk door smear lah, cucian mobil kayak gitu. Ada semir ban, terus ada sampo untuk cuci mobilnya juga, terus ada peralatan kayak kain-kain untuk ngelap mobilnya kayak gitu. Terus ada cairan perontok noda-noda yang membandel. Kalau di cucian tuh biasanya salon-salon mobil lah, kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu langkah Abang nih dalam mulai usaha sebelum apa ya, mungkin lebih tepatnya strategi apa sih yang pertama Bang lakuin dalam memulai usaha itu? Oh, kalau pertama kali jalan usahanya sebenarnya sama teman. Nah, karena saya juga kan kerja, jadi ada teman yang tahu supplier lah, bisa dibilang yang tahu nih barangnya dari mana kayak gitu. Nah di awal kalau dilihat kan Pekanbaru lah ya, jumlah kendaraan roda 4 tuh udah ramai, mobil lah kita bilang. Nah cucian-cucian juga udah banyak. Nah kita lihat tuh mereka tuh belanja peralatannya dari mana kayak gitu. Nah di awal kita join sama teman dan itu barangnya kita ambil dari Palembang sih. Dari cairannya, dari semir bannya, dari semua peralatan itu kita ambil dari Palembang kayak gitu. Nah untuk bisa jalan sampai sekarang ya kita mainnya itu kan titipin ke cucian-cucian mobil. Oh, jadi Abang sebagai supplier gitu? Ya, jadi kita tanyain tuh biasanya cucian-cucian mobil kan udah punya langganan juga yang sebelum-sebelumnya, tapi karena kita juga pendatang baru, langkah awalnya paling ya dititip-titipin dulu, nanti kita tunggu sebulan atau 15 hari, nanti dia nambah lagi baru kita ambil lagi uangnya. Kayak gitu. Jadi cari pelanggan itu kan nggak semudah apa yang kita pikirkan kayak gitu kan. Nah jadi langkahnya seperti itu. Memang di awal ada beberapa modal yang tertanam kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kayak kita nggak pakai kayak gitu, ya mungkin pelanggan-pelanggan juga kan udah punya langganan yang mungkin menurut mereka lebih nyaman. Nah ini kita dengan cara kayak gitu, 1-2 udah mulai ada yang beralih ke kita. Ya kembali mulai dari kualitas dan lain sebagainya itu ya kita bisa tetap jaga dan pertahankan kayak gitu. Apa ya? Terus udah jalan nih usaha Abang nih. Kita pengen tahu apa sih yang mendorong Abang untuk apa ya? Kayak apa sih yang trigger Abang buat mulai usaha gitu? Jawabannya yang jelas itu kebutuhan. Nah, segala sesuatunya biasanya bisa terjadi itu ya kan karena ada pemicu. Nah, pemicunya udah jelas kebutuhan. Di era sekarang dengan berbagai banyak kebutuhan dan kalau kita bisa lihat peluangnya mungkin bisa berjalan. Nah, intinya sih kita punya teman terus kita bisa lihat peluang, ya udah jalan kayak gitu. Terus ketika usaha Abang udah jalan nih, apa tuh respon dari keluarga, temen atau saudara-saudara Abang dengan usaha yang Abang jalan ini? Bisa kan ada respon yang negatif juga dari orang sekitar? Kalau respon sih harusnya positif, karena ya ini juga kan menambah penghasilan. Nah kemungkinan nih jadi tantangan karena saya juga kerja, jadi sehari-hari juga ada kegiatan kerja. Nah di samping kerja meluangkan waktu buka usaha. Nah jadi ini kan usahanya nggak bersifat harus ada toko, terus orang datang ke toko nggak. Jadi kita cuman stokin barang. Misalnya kita udah punya langganan-langganan ya tinggal via online, WhatsApp, telepon atau nanti kita anterin kayak gitu. Nah jadi kalau respon harusnya positif lah. Positif, nggak ada yang omongannya aneh ya? Nggak, harusnya nggak ada. Terakhir nih Bang,
Nasehat nih buat orang-orang yang dengerin video ini. Nasehatnya ya di era yang sekarang nih kita kebutuhan, apalagi kita generasi yang generasi milenial lah ya, jauh lebih produktif dibanding mungkin orang-orang tua kita dulu yang seusia dengan kita, karena belum melek teknologi, terus memanfaatkan peluang lah. Saya bilang di era zaman kita media sosial sangat banyak, teman juga pasti lebih banyak, pasti peluang-peluang itu ada, tinggal kita bisa lihat dan jalankan konsisten peluang-peluang itu sih. Intinya perbanyak teman, ya ini silaturahmi, karena kita nggak tahu rezekinya itu kan bukan dari usaha kita, kadang karena kita berteman, teman buka jalan kita mau jalanin, kayak gitu sih. Intinya lebih banyak berteman, pasti rezekinya juga pasti ada lah. Mungkin lebih tepatnya kayak banyak teman banyak link gitu ya. Nah ya kalau bahasa sekarang kan networking lah. Iya. Di zaman-zaman sekarang ini ya teman-teman kita harus banyak, itu yang jadi sumber informasi, peluang-peluang juga pasti dari situ juga, kayak gitu. Iya. Kalau gitu makasih banyak Bang ya. Terima kasih sudah menjadi narasumber wawancara kami sore ini. Dan baiklah, terima kasih buat teman-teman sekalian. Kalau gitu saya akhiri, selamat sore dan udah itu dikat. Baiklah Bang, terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Kami terima kasih banyak. Kami akhiri wawancara hari ini, sore ini. Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.